Nasabnya adalah Hud bin Salih bin Afhasis bin Sam bin Nur. Beliau berasal dari suku yang dikenal dengan nama Ad bin Aus bin Sam bin Nur. Mereka adalah bangsa Arab yang tinggal di gunung bebatuan terletak di negeri Yaman, antara Oman dan Hadramaut. Mereka biasanya tinggal di kemah yang memiliki tian yang besar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Fajr ayat 6 dan 7, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Maksudnya adalah bahwa suku Iram merupakan bangsa Ad generasi pertama, adapun generasi kedua datang kemudian. Bangsa-bangsa Arab sebelum Ismail dikenal dengan istilah Arab Al-Aribah. Mereka terdiri dari banyak suku, di antaranya Ad, Samud, Jurhum, Madian, Qahtad, dan lain-lain. Sedangkan keturunan Ismail bin Ibrahim dikenal dengan istilah Arab Al-Mustaribah. Kekuatan bangsa Ad dan penentangan terhadap nabinya. Bangsa Ad merupakan bangsa pertama penyembah berhala setelah peristiwa banjir besar yang menimpa kaum Nabi Nuh. Allah Ta'ala memberi mereka postur tubuh yang kekar dan kuat. Namun sayangnya dengan kelebihan yang dimiliki, mereka merasa sombong dan menyatakan bahwa merekalah yang paling kuat. Puncak kesombongannya adalah ketika mereka tidak beriman kepada Allah yang telah menciptakan mereka. Adapun kaum Ad maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami? Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya daripada mereka? Mereka mengingkari tanda-tanda kekuatan kami, surah Fussilat ayat 15. Mereka pun menjadi penyembah berhala. Berhala yang mereka sembah ada 3, yaitu Suda, Samuda dan Hira. Allah mengutus Nabi Hud kepada mereka untuk berdakwah agar mereka meninggalkan kemusyrikan dan beribadah kepada Allah semata. Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka, Hud. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Surah Hud ayat 65-66. Tetapi mereka menolak dakwah Nabi Hud dengan alasan bahwa mereka tidak ingin meninggalkan apa yang telah diajarkan nenek moyang mereka, juga dengan alasan bahwa mereka tidak meyakini kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Hud sebelum beliau mendatangkan bukti kebenarannya. Seraya mengancam bahwa Tuhan-Tuhan mereka akan mendatangkan kecelakaan kepadanya. Kaum Ad berkata, hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami, karena perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Hud menjawab, sungguh, aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah oleh kalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Surah Hud ayat 53-54. Nabi Hud menjawab tantangan mereka dengan menyatakan bara berlepas diri dari berhala yang mereka sembah dan meminta mereka membuktikan kalau berhala-berhala itu dapat menyakitinya secepat mungkin, seraya beliau bertawakal kepada Allah Ta'ala. Sebab itu jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Surah Hud ayat 54-56. Namun, ternyata mereka dan berhala yang mereka sembah tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Nabi Hud. Maka, semakin jelaslah kesesatan mereka dan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Hud. Mereka pun bangsa Ad menolak seruan Nabi Hud karena beliau hanya manusia biasa. Mereka menganggap bahwa seorang Rasul semestinya bukan manusia seperti mereka. Namun hal tersebut langsung dibantah oleh Nabi Hud dengan berkata sebagaimana Allah kisahkan dalam firman-Nya. Dan apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu dengan perantaraan seorang laki-laki dari golonganmu agar dia memberi peringatan kepadamu. Surah Al-Araf ayat 63. Allah Ta'ala yang maha menentukan segala-galanya. Begitulah seterusnya Nabi Hud meladeni setiap pengingkaran yang mereka lakukan dengan memberikan jawaban-jawaban yang halus namun tegas, hingga akhirnya setelah berbagai cara dakwah telah dia lakukan dan argumen telah dia kemukakan dirasa tidak lagi berguna. Maka Nabi Hud mengancam mereka dengan azab Allah jika terus menolak dakwahnya.
Sebagai wujudnya Nabi Hud berdoa kepada Allah Ta'ala agar ditolong dalam menghadapi kaum yang mendustakannya. Rasul itu berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Surah Al-Mu'minun ayat 39. Ketika azab diturunkan, kaum Nabi Hud masih saja menolak dakwah Nabi mereka dan menampakkan kekufurannya. Maka Allah Ta'ala mulai menurunkan azabnya kepada kaum tersebut. Azab tersebut diawali dengan musim kering berkepanjangan, 3 tahun lamanya tidak turun hujan. Masyarakat pada saat itu, apabila mengalami kondisi yang genting, mereka memohon pertolongan kepada Allah dengan kehormatan dan kemuliaan Baitullah. Karena itu, diutuslah sejumlah orang dari bangsa Ad untuk pergi ke Baitullah dengan tujuan memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Ketika tiba di perbatasan kota Mekah, mereka singgah di kediaman Muawiyah bin Bakar. Mereka tinggal di kediamannya dengan berpesta minum khamar serta dihibur biduanita yang disediakan Muawiyah. Mereka lupa terhadap misi mereka sebenarnya, sehingga mereka tinggal di sana sebulan lamanya. Baru kemudian mereka sadar dan pergi meninggalkan kediaman Muawiyah menuju Masjidil Haram lalu berdoa dan memohon kepada Allah agar segera diturunkan hujan kepada kaumnya. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan 3 macam awan. Ada yang putih, merah dan hitam. Lalu ada seruan yang diarahkan kepada mereka untuk memilih awan mana yang mereka inginkan untuk kaumnya. Mereka memilih awan yang berwarna hitam dengan anggapan awan tersebut lebih banyak airnya. Lalu Allah Ta'ala menggiring awan hitam di atas bangsa Ad. Melihat hal itu mereka bergembira dan mengira bahwa permohonan mereka akan dikabulkan dan hujan akan segera turun. Maka tatkala mereka melihat asap itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami bukan. Bahkan itulah azab yang kamu minta, supaya datang dengan segera yaitu angin yang mengandung azab yang pedih." Surah Al-Ahqaf ayat 24. Namun ternyata perkiraan mereka meleset total. Awan yang mereka kira bakal menurunkan hujan sesungguhnya membawa angin yang membinasakan, maka alih-alih hujan yang akan turun membasahi bumi mereka, justru yang terjadi adalah badai angin dahsyat selama 8 hari berturut-turut, sehingga membinasakan siapa saja yang menimpanya. Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari naas yang terus-menerus. Surah Al-Qamar ayat 19. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka batang pohon kurma yang telah kosong lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Surah Al-Haqqah ayat 7:8. Angin yang menimpa bangsa Ad memang sangat dahsyat, kekuatannya sangat besar, dan mengandung suhu yang sangat dingin. Angin tersebut selalu mengejar-ngejar semua orang dari bangsa itu, kemana saja mereka berlindung. Bahkan sekalipun mereka berlindung di goa-goa di balik pegunungan, atau di balik rumah, dan istana-istana mereka yang kokoh, angin tersebut terus mengejar dan membinasakan mereka. Kekuatan yang selama ini mereka sombongkan dibalas dengan kekuatan Allah Ta'ala berupa angin yang maha dahsyat. Kedahsyatan azab berupa angin kencang yang menimpa bangsa Ad selalu diingat Rasulullah. Sehingga, apabila beliau melihat ada awan gelap menggantung di langit, raut mukanya berubah, dan beliau dengan gusar keluar masuk rumah. Wajahnya baru kembali berseri-seri apabila hujan turun. Aisyah menerangkan bahwa Rasulullah, apabila menyaksikan angin bertiup kencang, beliau berdoa, "Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu kebaikannya angin tersebut, dan kebaikan yang ada di dalamnya, serta kebaikan yang engkau kirim padanya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya, dan keburukan yang ada di dalamnya, serta keburukan yang engkau kirim padanya." Kemudian Aisyah juga berkata, apabila langit berawan, raut muka Rasulullah berubah. Dia keluar masuk dan hilir mudik tanda gusar, beliau baru tampak senang bila hujan telah turun. Maka ia Aisyah yang mengetahui hal tersebut bertanya kepada Rasulullah tentang sebab mengapa sikapnya demikian. Beliau bersabda, "Aku khawatir wahai Aisyah, jangan-jangan awan tersebut seperti apa yang dikatakan terhadap kaum Ad." Maka tatkala mereka melihat asap itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami bukan. Bahkan itulah azab yang kamu minta, supaya datang dengan segera yaitu angin yang mengandung azab yang pedih." Surah Al-Ahqaf ayat 24.